Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan membahas sebuah film dari A24 yang cukup menarik berjudul Heretic 2024. Film ini mengisahkan dua misionaris yang berkunjung ke rumah seorang pria untuk diajak memeluk agama mereka. Akan tetapi, mereka malah salah memilih target. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Persiapkan mental dan iman kalian untuk menonton film yang satu ini, oke? Daripada kebanyakan cincong awe-awe, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Through the wall. We can hear you. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua wanita beriman bernama Bernes dan Paxton. Di tengah obrolan, mereka sebagai misionaris penyebar agama, terlihat mereka kebingungan karena hingga saat ini belum mendapatkan satupun orang yang mau login. Kemudian, Bernes mengajak Paxton untuk melanjutkan perjalanan ke suatu tempat. Menurut informasi dari gereja, ada seorang pria yang berpotensi login. Saat ini, pria tersebut sedang kebingungan menentukan pilihan agamanya. Singkat waktu, saat hujan mulai turun, mereka pun akhirnya tiba di rumah pria yang dimaksud. Tapi, sebelum itu, Bernes langsung mengunci sepeda mereka karena takut ada maling berkeliaran. Saat ditemui oleh pemilik rumah yang bernama Reid, mereka pun langsung berkhotbah dan menjelaskan maksud kedatangannya. Meski tubuh mereka kuyup akibat hujan yang cukup deras, mereka tetap tidak peduli. Melihat hal itu, Reid yang merasa tidak enak langsung mengajak mereka masuk. Reid juga segera membawakan mantel mereka untuk dikeringkan dan meminta mereka untuk menunggu. Saat Reid pergi, mereka yang kelelahan tampak celingak-celinguk mengecek barang-barang di rumah itu. Beberapa saat kemudian, Reid kembali dan meminta maaf karena istrinya tidak bisa ikut mengobrol. Mereka pun memaklumi hal itu, karena yang terpenting saat ini Reid bersedia untuk login. Untuk mempersingkat waktu, mereka langsung membahas agama dan mempresentasikan apa saja keunggulan yang mereka percayai. Namun, di tengah penjelasan, mereka mulai heran saat Reid tiba-tiba membahas tentang seorang yang tewas akibat keracunan kue. Mereka berusaha meminta Reid untuk kembali ke topik utama tentang penjelasan agama. Namun, anehnya, Reid malah terus membicarakan hal di luar konteks dengan isi cerita yang sifatnya sangat mengerikan. Mulai merasa tidak nyaman dengan topik pembicaraan, Bernes pun meminta Reid untuk memanggil istrinya saja. Ketika Reid pergi, Bernes yang merasa curiga dengan gelagat aneh Reid langsung mengajak Paxton untuk cabut dari tempat itu. Namun, tak lama kemudian, Reid kembali dan mengajak mereka berbincang dengan istrinya di ruangan lain. Dalam rasa curiga dan panik, mereka meminta izin kepada Reid untuk pergi duluan dengan alasan menerima telepon dari rekan di gereja. Merasa ini adalah kesempatan, mereka berencana segera kabur dari rumah itu. Kepanikan semakin menjadi saat mereka menyadari bahwa pintu rumah seolah sengaja dikunci. Merasa ada yang tidak beres, Bernes berusaha mencari jendela untuk kabur. Namun, sialnya, seluruh jendela di rumah itu dirancang sangat sempit. Pada saat itu pula, Paxton yang berusaha meminta bantuan malah dipersulit oleh sutradara dengan sinyal ponsel yang tiba-tiba hilang. Dirasa tak ada cara lain, mereka yang tidak ingin Reid curiga mau tak mau harus menyusulnya. Namun, sontak mereka panik saat melihat sosok hitam di ujung lorong. Untung saja, itu hanyalah sebuah patung yang memang terlihat cukup ngeri. Mr. Reed? Ketika akhirnya bertemu dengan Reid, Bernes pun beralasan bahwa mereka tidak bisa lama-lama karena pihak gereja meminta mereka untuk segera pulang. Mendengar hal itu, Reid pun mempersilahkan mereka untuk pulang kapan saja. Namun, saat kunci sepeda milik mereka hilang, Bernes yang bersiap pergi meminta tolong pada Reid untuk membukakan pintu depan yang macet. Mendengar permintaan itu, Reid meminta maaf karena lupa memberitahu bahwa pintu depannya diatur oleh timer otomatis. Pintu tersebut akan terkunci dengan sendirinya saat melewati jam tertentu. Dan kebetulan mereka datang menjelang maghrib. Timer ini membuat pintu baru bisa terbuka esok pagi. Semakin panik, Reid yang menyadari mereka sudah mulai curiga, akhirnya berkata jujur. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak memiliki istri, dan dirinya pun tidak berniat login. Reid hanya ingin mengajak mereka bermain sebuah permainan keyakinan. Semua usaha untuk menelpon bantuan juga akan sia-sia karena ia telah merancang tempat itu untuk mencegah sinyal masuk.
Namun, Red meminta mereka untuk tenang. Ia menjelaskan bahwa jika mereka berhasil melewati permainan yang telah ia siapkan, maka mereka bisa pulang melalui pintu belakang. Namun, ia memperingatkan bahwa permainan tersebut mengharuskan mereka memilih antara keyakinan dan logika. Merasa tak punya pilihan lain, Barnes mencoba mengecek pintu yang Red tunjukkan. Sontak, mereka ngeri saat melihat bahwa pintu tersebut mengarah ke sebuah basement yang begitu gelap dan dalam. That's a basement. Sementara itu, di gereja, seorang pendeta bernama Kennedy terlihat khawatir dengan keadaan Paxton dan Barnes yang belum kembali. Takut terjadi sesuatu, Kennedy berniat pergi mencarinya. Kembali ke Barnes dan Paxton, mereka meminta Red untuk menunjukkan pintu yang benar menuju halaman belakang. Tanpa basa-basi, Red langsung memberikan sebuah kunci kepada mereka. Red pun menjelaskan bahwa kali ini mereka bisa memilih pintu keluar sesuai kepercayaan masing-masing. Jika mereka percaya pada Tuhan, mereka bisa memilih pintu sebelah kiri. Sedangkan, jika tidak, mereka bisa memilih pintu sebelah kanan. Di saat itu, Paxton yang khawatir ini adalah jebakan, memutuskan untuk pergi melalui pintu sebelah kanan. Sementara itu, Barnes yang percaya pada Tuhan, memilih pintu sebelah kiri. Sebelum melangkah masuk, Barnes menegaskan bahwa meski dirinya salah memilih pintu, ia akan tetap percaya pada Tuhan dan pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Mendengar hal itu, Paxton yang mulai yakin pun memutuskan untuk ikut dengan Barnes. Namun, mereka sontak panik ketika pintu yang mereka pilih mengarah ke sebuah ruangan gelap dan lembab. Paxton merasa bahwa Red berencana mengurung mereka di tempat ini. Akan tetapi, Barnes yang melihat ventilasi udara berniat mencoba melakukan sesuatu. From now on, if he lands... Sontak, mereka pun panik ketika mereka mendengar suara seseorang mendatang. Mereka pun kemudian mengembalikan meja dan kursi ke posisi semula. You're right. He's coming. Take this. Put it back. What? Barnes yang membawa belati meminta Paxton untuk menusuk Red sementara ia berencana mengalihkan perhatian. Di tengah rasa ngeri, mereka malah dikejutkan oleh kemunculan sosok ceking dan berpenampilan buruk yang tampaknya akan melakukan sesuatu. Barulah mereka menyadari bahwa pilihan pintu yang diberikan sebenarnya hanyalah sebuah jebakan, karena kedua pintu tersebut ternyata terhubung ke ruangan yang sama. Ketika Red selesai mendengarkan lagu dari radio, ia dengan tenang menjelaskan rencananya. Red mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sebuah keajaiban kepada mereka. Keajaiban tersebut melibatkan seorang wanita yang berada di hadapan mereka, yang akan mati setelah memakan kue yang telah ia berikan racun. Namun, setelah itu, Red mengaklaim bahwa ia akan membangkitkannya kembali sebagai bentuk mukjizat. Sebagai orang yang beriman, Red mengharapkan Barnes dan Paxton percaya pada apa yang akan ia lakukan. Kemudian, ia meminta mereka untuk memastikan kondisi wanita tersebut, seolah menguji keimanan mereka. Setelah dicek, Barnes dan Paxton mendapati bahwa wanita itu sudah meninggoy. Namun, tiba-tiba, wanita tersebut kembali hidup dan mulai menceritakan pengalaman yang ia alami di alam kematian. Di tengah demonstrasi keajaiban itu, Red mendengar suara tamu yang baru tiba dan memutuskan untuk mengeceknya terlebih dahulu. Saat membuka kunci pintu rahasia, Red menemukan bahwa tamu tersebut adalah Kennedy, pendeta yang sedang mencari keberadaan Barnes dan Paxton. Namun, Red berpura-pura tidak tahu dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengedatangkan tamu dari gereja. Sementara itu, di tempat lain, Barnes dan Paxton menyusun rencana untuk membuat keberadaan mereka diketahui. Mereka berniat membakar mantel menggunakan korek agar seseorang dapat menemukan mereka. Kembali di basement, Paxton menyadari bahwa posisi jasad wanita itu tampak berubah. Namun, Barnes menegaskan bahwa orang mati tidak mungkin hidup kembali. Betapa terkejutnya mereka saat wanita itu benar-benar hidup kembali dan berkata bahwa kehidupan setelah kematian hanyalah dongeng belaka. Di saat itu pula, Red muncul dengan senyum puas. Terlihat senang karena telah menggoyahkan iman mereka.
Ia lalu mengajak wanita tersebut pergi untuk beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, Reid kembali dan mulai membual, mengatakan bahwa wanita itu adalah bukti bahwa kehidupan di akhirat tidak ada. Namun, Barnes yang merasa bahwa Reid hanya mencoba memanipulasi mereka, membantah dengan keyakinan bahwa semuanya hanyalah trik belaka. Perdebatan sengit pun terjadi antara Barnes dan Reid. Sementara itu, Paxton yang memahami situasinya bersiap menggunakan senjatanya. Sementara Barnes mencoba mengalihkan perhatian Reid. Saat adu bacot semakin sengit, Reid memutuskan untuk menghabisi Barnes. Dalam kondisi sekarat, Reid melakukan sesuatu pada tubuh Barnes, mencabut implan dari tubuhnya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa implan tersebut adalah bukti bahwa Barnes tidak sepenuhnya taat pada agamanya, karena para suster seharusnya tidak menggunakan kontrasepsi. Paxton yang imannya terus digempur oleh Reid mencoba menguatkan diri dengan mengajak Reid berdebat. Ia menyatakan bahwa jika ia berhasil memecahkan trik Reid, maka Reid harus membiarkannya pergi. Reid menyetujui tantangan tersebut, dan Paxton menyebutkan bahwa kebangkitan jasad wanita itu hanyalah sebuah tipuan, dan jasad tersebut sebenarnya telah diganti dengan orang lain. Reid kemudian menantang Paxton untuk membuktikan teorinya. I think something happened tonight that you didn't expect. It feels like you're improvising, trying to convince me. Paxton lalu menemukan pintu rahasia yang membongkar kedok Reid, membuktikan bahwa semuanya hanyalah halusinasi belaka. Di dalam ruangan tersebut, Paxton menemukan lebih banyak bukti tentang trik yang digunakan oleh Reid. Namun, ketika Paxton mulai mengungkap lebih banyak rahasia, Reid dengan cepat mengurungnya. I knew it. Di tempat itu, Paxton melihat berbagai pintu kepercayaan, termasuk satu pintu misterius dengan gembok sepeda. Secara kebetulan, kunci sepeda milik Paxton ternyata cocok. Paxton membuka pintu tersebut dan sangat terkejut melihat bahwa di dalamnya terdapat banyak budak yang dirantai. Saat Reid tiba, ia mengungkapkan bahwa dirinya lebih percaya pada perbudakan daripada kepercayaan lainnya. Ternyata, Reid ingin menciptakan sebuah agama baru di mana para pengikutnya adalah budak yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Dan gini, Paxton pun akan dijadikan budak oleh Reid, sama seperti para wanita di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Paxton merasa sangat sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Side, who you worship, your magic underwater. Mamam. Setelah menyucuknya, Paxton pun langsung kabur mencari jalan keluar.
Namun, ia sangat terkejut karena semua pintu yang ada di rumah ini malah membawanya kembali ke tempat semula. Lalu tiba-tiba... Suwe sekali, Paxton merasakan sakit dan mengalami mules ekstrim. Ia merasa bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Dalam keadaan terdesak, ia pun berdoa untuk memohon ampun dan berusaha menguatkan diri dari godaan Wraith. Bagaikan kucing punya 9 nyawa, tanpa diduga, Barnes yang sudah sekarat masih sempat menyelamatkan Paxton. Namun, akibat kehabisan darah, Barnes pun akhirnya tewas di pangkuan Paxton. Di tengah kesedihan dan kelelahan, Paxton yang semakin lemah segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Akhirnya, Paxton berhasil keluar dan mengikuti petunjuk yang ada di miniatur. Itulah intinya, cerita ini mengisahkan bagaimana Wraith yang ternyata seorang psikopat telah mengundang mereka untuk dijebak dan disesatkan. Di akhir cerita, setelah Paxton berhasil membongkar semua trik yang dilakukan Wraith, ia pun selamat, berkat bantuan Barnes yang meskipun sudah sekarat berhasil menyelamatkannya. Gimana? Cukup seru bukan? Mungkin cukup segini saja alur cerita Heretic tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.